kenapa Presiden Joko Widodo yang akan segera mengakhiri masa jabatannya kok sibuk mencari orang-orang yang akan menggantikannya sebagai presiden mendatang. Kalau tidak ada tokoh sekarang ini yang berada di atas segala kepentingan politik yang berseliweran di negeri ini sekarang ini, kita khawatir kusut sarang tempua ini tidak bisa diselesaikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Saya Bustaminarda mengawali pertemuan kita ini tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita yang menjalankannya. Sahabat BN, tampaknya negara kita ini terkesan seperti telah bagaikan kusutnya sarang tempua. Kalau kusut sarang tempua, untuk menyelesaikannya memang sangat-sangat sulit, memerlukan berbagai strategi, berbagai langkah, berbagai terobosan yang dilakukan dengan ikhlas, yang dilakukan benar-benar secara jujur demi kecintaan yang menyelesaikannya itu kepada bangsa dan negara ini 100%. Kalau tidak demikian, khawatir kita bahwa kusut sarang tempua yang sekarang ini dialami oleh bangsa dan negara ini sulit sekali bisa menyelesaikannya. Coba kita lihat sahabat, sekarang ini bagaimana sengkarutnya persoalan yang terjadi di KPK. Sampai-sampai demo mahasiswa begitu tampak bergelombang sekali kepada KPK. Pendemo meminta Ketua KPK Firly Bahuri agar mundur. Ini kenapa? Karena publik melihat sekarang ini betapa mengecewakannya tindakan yang dilakukan oleh KPK mencopot jabatan Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro. Sudahlah dia dikembalikan ke Mabes Polri, dan begitu Kapolri mengembalikan ke KPK, waduh, begitu dia sampai di KPK, pada hari dan tanggal surat Kapolri ditandatanganinya untuk pengembalian Brigjen Endar ke KPK, hari dan tanggal itu juga KPK, dalam hal ini Ketua KPK Firly Bahuri, dengan resmi menunjuk PLT yang menggantikan posisi Brigjen Endar. Tampak di sini oleh publik betapa di sini konfliknya hal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang terkesan di luar kepentingan hukum.
Itu baru satu itu. Belum lagi persoalan-persoalan yang berkelindan selama ini di tubuh KPK semenjak KPK dipimpin oleh Firly Bahuri. Dengan demikian publik melihat eksistensi Firly Bahuri menduduki jabatan ketua KPK ini sepertinya tidak membawa misi penegakan hukum pemberantasan korupsi, tetapi membawa misi politik. Tambah terbukti lagi, karena publik mengendus betapa Ketua KPK Firly Bahuri begitu bernafsu untuk melanjutkan kasus Pemula E yang menyeret nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sekarang ini sangat diidamkan oleh rakyat yang menginginkan perubahan terjadi di Indonesia ini untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024-2029. Firly Bahuri begitu bernafsu untuk menaikkan kasus penyelidikan ini kepada penyidikan. Dan malah terkesan oleh publik keinginan dari Ketua KPK Firly Bahuri untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Di sisi lain, pihak-pihak yang menangani kasus ini secara teknis seperti Direktur Penyelidikan Endar dan juga Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Karyoto, serta satu orang lagi yang dari Kejaksaan, Direktur Penuntutan Rohia, tidak sependapat atau berbeda pendapat dengan Ketua KPK Firly Bahuri, di mana mereka mengatakan belum ada cukup bukti untuk menaikkan kasus ini ke penyidikan dan belum ada bukti, minimal 2 alat bukti untuk menjadikan Anies sebagai tersangka. Mereka yang 3 orang ini adalah yang benar-benar menangani kasus ini secara teknis sesuai dengan fakta hukum. Mereka tidak dipilih secara politis di DPR. Mereka ini diangkat dan mereka benar-benar profesional. Ini sangat sengkarut sekali kalau kita melihat. Itu di satu sisi. Tambah lagi betapa menghebohkannya kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 setelah FIFA mencopot atau membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah U20. Hebohnya bukan main. Bagaimana kita melihat di satu sisi Presiden Joko Widodo menginginkan, menyetujui atau sangat setuju kedatangan tim Piala Dunia dari Israel ke Indonesia. Namun di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali Koster PDIP menolak kedatangan tim Piala Dunia dari Israel ke Indonesia. Akhirnya kita melihat betapa hebatnya kemelut ini. Selanjutnya, adanya sekarang ini pertemuan silaturahmi namanya 5 partai untuk membentuk koalisi besar, dan minus dari koalisi pemerintah yang hadir dalam pertemuan itu Nasdem dan PDIP. Dan akhirnya PDIP setuju
ada koalisi besar dari partai yang 5 ini ditambah dengan PDIP. PDIP mau menjadi tuan rumah dari koalisi besar ini. Tetapi dengan syarat capresnya dari PDIP. Sementara kita melihat Presiden Jokowi sepertinya telah menyetujui yang menjadi capresnya adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, yang selama ini kita tahu Prabowo Subianto ini telah di-endorse terus oleh Jokowi untuk menggantikannya. Ini terjadi lagi. Selanjutnya kita melihat dana janggal yang dibongkar Menko Polhukam selaku Ketua Komite Nasional Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD sebesar 349 triliun yang heboh di Kementerian Keuangan. Sampai sekarang kita belum lihat kelanjutannya bagaimana. Nanti jangan-jangan ini mengendap pula. Sedangkan publik menginginkan kasus ini dibongkar ke akar-akarnya. Dana yang mencurigakan ini bagaimana kelanjutannya harus diproses secara hukum. Tidak seperti sebelumnya tiba-tiba Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa itu tidak korupsi. Kemelutnya demikian tampak. Dan juga yang membuat sengkarut ini seperti kusutnya sarang tempua, ditambah lagi oleh isu-isu lain yang selama ini kita dengar, bagaimana isu tentang perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu yang sangat menghebohkan di tengah-tengah publik, dan juga yang menambah hingar-bingarnya persoalan negeri ini. Kita melihat rakyat heran dan bertanya-tanya terus dalam keheranan itu. Kenapa Presiden Joko Widodo yang akan segera mengakhiri masa jabatannya kok tampaknya seperti bersemangat sekali masuk ke dalam pusaran penggantian kepemimpinan ini dengan sibuk mencari orang-orang yang akan menggantikannya sebagai presiden mendatang. Padahal sebagai seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya, yang dia sibukkan hendaknya bagaimana dia menuntaskan sisa-sisa kerjanya ini sesuai dengan janji-janji kampanyenya dulu. Siapapun yang akan menggantikannya sebagai presiden harusnya dia serahkan kepada rakyat, karena rakyat nanti akan memilih langsung presiden penggantinya. Tetapi kita melihat Presiden Jokowi sibuk mengendorse si A, si B. Dulu kita melihat bagaimana bersemangatnya Presiden Jokowi mengendorse Ganjar Pranowo. Sekarang bagaimana sibuknya dia mengendorse Prabowo Subianto. Harusnya ini kerja politik. Biarlah partai saja yang sibuk. Biarlah politisi saja yang sibuk. Tetapi dia sebagai seorang negarawan hendaknya menempatkan diri sebagai seorang guru bangsa, tokoh bangsa yang tidak sibuk mencari penggantinya. Karena kesibukannya itu malah rakyat jadi bertanya-tanya, publik jadi bertanya-tanya, ada apa di balik ini? Kok begitu sibuk?
Sehingga rakyat jadinya bisa saja berkesimpulan kenapa dia begitu takut kelihatannya kalau nanti penggantinya bukan orang dari kelompok dia. Dan publik selama ini tahu bahwa Pak Jokowi tidak respect dengan Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan makin hari semakin tampak begitu mendapat dukungan dari rakyat. Ini persoalannya. Harusnya sebagai seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya, tidak ada lagi istilah presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya itu anti ini, pro ini. Tetapi dia berada di atas seluruh kepentingan itu. Sehingga siapapun nanti yang akan menjadi presiden menggantikan presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya itu, levelnya berada di bawah dia. Artinya apa? Siapapun presiden nanti akan menggantikan Pak Jokowi, harusnya orang itu nanti kalau terjadi persoalan minta pendapat kepada Pak Jokowi sebagai seorang seniornya, sebagai seorang yang telah menjadi guru bangsa dan telah menjadi tokoh bangsa. Tetapi kalau Pak Jokowi sibuk begini terus mencari penggantinya, anti kepada tokoh ini, pro kepada tokoh ini, sampai nanti dia tidak lagi jadi presiden, tentu akan ada yang menganggap dia adalah orang yang tidak patut dihargai. Di samping ada yang menganggap dia orang yang patut dihargai. Harusnya seluruh anak bangsa ini menganggap seorang yang telah pernah menjadi presiden di Republik ini patut dihargai. Kita tidak mendengar dari Presiden Soekarno sampai ke Presiden SBY yang seperti sesibuk Presiden Jokowi ini bermain politik, mencari penggantinya, menentukan penggantinya, mengkondisikan penggantinya. Tidak pernah kita melihat selama ini. Dengan demikian dapat dikatakan kondisi negara kita saat ini memang dalam kondisi bagaikan kusut sarang tempua yang perlu penyelesaiannya sangat serius dan sangat hati-hati, yang memerlukan tokoh-tokoh bangsa yang benar-benar negarawan. Kalau tidak ada tokoh sekarang ini yang berada di atas segala kepentingan politik yang berseliweran di negeri ini sekarang ini, kita khawatir kusut sarang tempua ini tidak bisa diselesaikan nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.